Pak Jokowi itu kalau diselidiki dengan baik, itu menjadi presiden, mula-mula kan reluctant. Masih ingat nggak kampanye dia jadi gubernur? Kalau ditanya wartawan soal presiden, oh tidak, mau jadi gubernur saja. Tapi ada satu keadaan yang Anda tidak akan bisa tolak kalau Anda didorong naik ke situ. Siapa yang mendorong naik ke situ? Adalah macam-macam kekuatan. Itu yang saya sebut oligarki. Dalam salah sebuah buku saya cerita mengenai debt collector. Jadi ini kalau bisnis, orang yang memperjuangkan Pak Jokowi jadi presiden itu orang yang satu kali menjadi debt collector. Gua angkat lu jadi presiden, gua dapat apa? Gitu ya. Nah itu sebabnya saya tidak mengeritik Pak Jokowi sebagai pribadi. Tadi siapa yang mengatakan itu? Ya, sistem. Ini sebuah sistem. Jadi dulu ya Anda nggak ada yang ingat. Di antara teman-teman saya bilang kasihan saya pada Pak Harto. Pak Harto itu tidak jahat kok. Dia korban dari sebuah sistem. Seorang teman saya penyair mengatakan itu sudah tahun 80-an tuh. Kalau tentara-tentara itu datang menodong Pak Harto mundur, maka lebih banyak lagi tentara yang tidak resmi akan membela Pak Harto. Siapa yang membela? Orang yang diuntungkan. Sama dengan sekarang ini. Jadi ya Allah kasihanilah Pak Jokowi. Mungkin kesalahannya karena dia tidak belajar ilmu politik, dia terima ketika dirayu-rayu jadi presiden. Paling-paling itu doa saya supaya Anda semua tidak memaki-maki Pak Jokowi. Dia itu adalah korban saja. Gitu. Tadi Pak siapa namanya ini? Pak suka lupa sih namanya. Bicara mengenai trust of apa namanya? Deficit of trust. Ya itu adalah konsekuensi dari satu masyarakat seperti masyarakat Indonesia. Tidak percaya satu dengan yang lain. Tahu nggak Anda kenapa tentara bisa masuk politik? Karena sipil tidak percaya satu dan yang lain. Satu contoh menarik Gubernur Sulawesi Tengah saya ingat betul. Itu partai-partai tidak sepakat calon gubernur. Tapi sepakat meminta seorang brigadir jenderal atau kolonel menjadi gubernur. Jadi kembali lagi karena masyarakat kita tuh fragmented, they don't trust each other, mereka cari yang lain. Nah sekarang juga begitu, saya takut. Coba lihat bagaimana kok KSAD mengurusi apa COVID ya. Sudah ada satu letnan jenderal di situ. Pada satu hari dia muncul pakai letnan jenderal. Orang ramai, ada apa ini? Itu rupanya gak cukup. Dia angkat lagi jenderal bintang 4 mengurusi COVID, dijadikan pembantu seorang menteri BUMN. Saya mau mengomentari saudara Maman yang duduk di sebelah kanan saya yang mengatakan bahwa kalau salah dikoreksi. Apa yang dikritikkan orang di luar itu sudah dikerjakan pemerintah. Anda bilang gitu kan? Masalah di sini adalah penafsiran. Apa yang dikerjakan pemerintah? Bagaimana penafsiran orang terhadap yang dilakukan pemerintah? Sebab pemerintah itu bertindak mengikuti undang-undang. Ini permintaannya saudara Refli. Tapi tafsirannya bagaimana? Persoalan kita dengan Pancasila kan dari dulu adalah tafsiran. Yang akhirnya mengarah kepada aku lebih Pancasilais dari you. Kalau ada masalah aku tangkap you karena tafsiran Pancasila you berbahaya. Itu konsekuensi dari soal tafsiran. Kalau kita nggak hati-hati, maka karena itu saya dulu menolak ucapan Pak Jokowi yang mengatakan saya Pancasila
dulu ya. Dia pernah bilang itu. Saya bilang, Pancasila itu bukan soal pribadi. Unit politiknya Pancasila itu masyarakat. Saya Pancasilais, tapi kalau saya mencuri, saya korupsi, jadi Pancasila itu tidak bisa diklaim oleh satu orang. Itu adalah sesuatu yang untuk publik. Kalau publiknya tidak Pancasilais, mbok 100 menteri Pancasilais, ya tidak ada apa-apa. Kira-kira seperti itu. Jadi Bung Kardi, saya mencoba memberikan komentar-komentar singkat saja. Baik. Terima kasih, diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.